Off we go. Clip by Hay. Media Vietnam sebut timnas Indonesia beruntung akhirnya bisa mendapatkan pemain ini. Padahal, awalnya timnas Indonesia hampir gagal mendapatkan pemain berkualitas ini karena terbentur aturan FIFA. Siapakah pemain timnas Indonesia yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut? Sebagaimana diketahui, kini timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki pengalaman serta kualitas Eropa. Namun untuk mendapatkan para pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut perlu melewati tahapan yang cukup berat. Walau begitu, para pemain naturalisasi tetap bersedia untuk membela timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam diri pemain naturalisasi benar-benar terdapat jiwa nasionalisme yang tak perlu diragukan lagi. Salah satu contoh kasus perjuangan dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia adalah Martin Paes. Contoh spesifiknya adalah kasus kiper Martin Paes, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, awalnya timnas Indonesia tak bisa mendapatkan Martin Paes karena terganjal aturan FIFA. Pasalnya, Martin Paes tidak bisa bergabung ke timnas Indonesia karena ia sudah pernah bermain untuk Belanda U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 pada November 2020. Penjaga gawang ini bermain untuk timnas Belanda U21 pada kualifikasi Eropa U21 pada November 2020, ditulis media Vietnam, Soha. Saat itu, Martin Paes sudah menginjak usia 22 tahun. Sesuai aturan, ia tak bisa berganti bermain untuk timnas Indonesia, jelanjutnya. Kemudian pihak Indonesia mencoba melobi FIFA dengan alasan bahwa pertandingan Martin Paes bersama Belanda U21 ini harusnya dilakukan pada Maret 2020 ketika ia belum berusia 22 tahun. Namun pihak Indonesia mengeluhkan dengan alasan pertandingan tersebut semula dijadwalkan digelar pada Maret 2020 namun ditunda hingga November karena wabah COVID-19. Jika bermain sesuai jadwal pada Maret, usia Martin Paes masih di bawah 22 tahun, tulis media Vietnam, Soha. Ternyata, argumen tersebut berhasil meyakinkan FIFA sehingga akhirnya Martin Paes diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Kini Martin Paes menjadi salah satu pemain penting bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Argumen ini meyakinkan FIFA, dan Martin Paes dengan cepat menjadi andalan gawang tim Indonesia dan berperan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam, Soha. Jay Itzes kerap terpilih menjadi kapten untuk timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, posisinya itu pernah digantikan oleh Asnawi Mangkualam dalam matchday keempat melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sikap kepemimpinan pemain yang kerap disapa Bang Jay saat di lapangan pun kerap dipuji oleh supporter Indonesia. Hal ini karena ia punya leadership yang baik saat di luar maupun dalam lapangan. Terbaru dalam laga melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, lalu, Jay terlihat sempat memberi peringatan keras kepada rekan setimnya, Justin Hubner. Hal itu terjadi usai Hubner terlihat menendang kepala pemain Arab Saudi pada menit ke-20. Wasit kemudian mengulas pelanggaran itu melalui video assistant referee. Masih untung, Hubner hanya diberi kartu kuning. Padahal apa yang dilakukannya tadi sangat berpotensi mendapatkan kartu merah dari wasit. Gaya permainan Hubner yang dinilai kasar itulah yang lalu membuat Jay menghampirinya dan membentaknya. Bek berusia 21 tahun itu pun terlihat membalas bentakan Jay dengan argumennya, meski akhirnya kembali diam. Meski baru berusia 24 tahun, dipilihnya Jay sebagai kapten timnas Indonesia pastinya bukan tanpa alasan. Bahkan, ia sendiri juga mengakui bahwa karakter dalam dirinya memang ingin mengatur rekan-rekan satu timnya, demi memastikan skema permainan dapat berjalan dengan baik. Saya adalah tipe pemain yang berusaha mengatur semua yang terlibat dalam pertandingan, berusaha memastikan semua berada di posisi yang tepat, mencoba mengendalikan permainan dan tentu saja menariknya ke arah kami, kata Jay Itzes dalam wawancara di situs resmi FIFA. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir bahkan mengatakan bahwa memiliki pemain seperti Jay Itzes adalah anugerah tersendiri. Erick Thohir juga memberi pujian pada sikap leadership hingga permainannya di lapangan, saat berusaha menyelamatkan gawang Indonesia. Saya rasa nggak hanya di Indonesia, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain Jay Itzes itu anugerah. Karakternya baik, leadership-nya luar biasa. Permainannya juga beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting di gawang, diujar Erick Thohir.
Erik juga menyebut, bahwa Jai yang juga bermain di Serie A, yakni liga terbiak nomor 2 di dunia saat ini, memiliki skill yang mumpuni sebagai seorang kapten. Mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya, ujar Erik. Erik juga memuji cara komunikasi Jai, baik kepada rekan-rekan setimnya maupun supporter yang ada di lapangan. Hal itu dinilai oleh ketum PSSI tersebut sebagai suatu faktor yang baik juga untuk timnas Indonesia. Disinggung soal bagaimana kekompakan antara pemain lokal dengan naturalisasi di skuad Garuda semakin kompak, Erik mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar situasi tidak mengenakan. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix belak-belakan mengundang para jurnalis Denmark untuk menonton laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno alias Stadion GBK. Hal itu diungkapkan Kevin Dix jelang memperkuat timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Sesuai jadwal, skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion GBK, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix telah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia saat menelan kekalahan besar 0-4 dari Jepang di Stadion GBK pada 15 November 2024. Dalam laga itu, Kevin Dix langsung bermain sebagai starter, namun dia harus digantikan Sandy Walsh akibat mengalami cedera pada menit 41. Cedera yang dialami sang pemain milik FC Copenhagen itu diakibatkan adanya benturan dengan salah satu pemain Jepang, Kaoru Mitoma. Akibatnya, Kevin Dix pun terpaksa harus absen saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Stadion GBK, 19 November 2024. Baru-baru ini, Kevin Dix kedapatan diwawancarai oleh jurnalis Denmark. Dalam kesempatan itu, sang bek berusia 28 tahun tersebut mengundang 5 jurnalis. Kevin Dix meminta kelima jurnalis di Parken untuk hadir langsung ke Stadion GBK dalam menyaksikan laga panas antara timnas Indonesia versus Bahrain. Dia ingin mereka merasakan langsung atmosfer luar biasa di Stadion GBK yang akan sangat bergemuruh oleh sorakan para supporter timnas Indonesia. Saya ingin mengundang jurnalis di Parken, Red, ke Jakarta untuk pertandingan kandang berikutnya, ujar Kevin Dix kepada media Denmark, Tipsbladet.dk. Kemudian Anda bisa merasakan sendiri betapa istimewanya itu. Kita bertemu Bahrain pada bulan Maret, saya harap Anda datang, imbu Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Terlepas dari hal itu, Kevin Dix baru saja mencetak assist saat membawa FC Copenhagen mengalahkan LYNGBK di Liga Denmark 2024 hingga 2025. Bermain di Stadion Parken pada Senin, 25 November 2024, dini hari WIB, tuan rumah FC Copenhagen berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas LYNGBK. Dalam laga tersebut, Kevin Dix yang telah pulih dari cedera usai membela timnas Indonesia saat melawan Jepang kembali tampil sebagai starter untuk FC Copenhagen. Bahkan, Kevin Dix bermain gemilang dengan mendapat rating 7,2 versi SofaScore dengan tampil penuh 90 menit sebagai bek tengah FC Copenhagen. Bukan hanya itu, Kevin Dix berhasil mencetak 1 assist, membuat 1 sapuan, 1 blok, 1 intercept, dan memenangkan 3 duel dari 8 duel. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuatkan Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini, ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, ditulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, tambah tulisan akun resmi tim nasional Arab Saudi. Mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya. Selanjutnya, Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini.
Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al Sadik masih aman. Meski begitu, Al Sadik benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salem Al Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani 1 laga tandang dan 1 pertandingan kandang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar bakal diperkuat 1 bintang idaman mereka. Dilansir dari laman aleagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marine Jacobs sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, meski Marine Jacobs memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Sochros. Sebagai informasi, Marine Jacobs merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia. Berarti Jacobs harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marine Jacobs baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Sochros. Secara statistik, Marine Jacobs merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marine Jacobs jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marine Jacobs di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya. 2 media asing memberikan ramalan yang sangat jauh meleset tentang hasil laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 media asing tersebut memberikan ramalan beserta data-data yang memungkinkan bahwa Indonesia tak akan bisa menang atas Arab Saudi. Dari segi rekor pertemuan, timnas Indonesia sangat jauh di bawah tim berjuluk Elang Hijau tersebut. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi wajar saja setiap pertandingan tim Garuda selalu menjadi perhatian Asia dan dunia. Termasuk pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi, yang menjadi sorotan utama media Asia, hingga memberikan prediksi skor atas hasil pertandingan. Dengan sangat percaya diri media Asia itu memberikan prediksi bahwa Arab Saudi akan mengalahkan timnas Indonesia. Simak ulasan di bawah ini. Tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dalam laga ini lewat 2 golnya yang bersarang ke gawang Arab Saudi. Kemenangan fantastis ini juga membuat timnas Indonesia naik peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat media asing malu. Media pertama yang memberikan ramalan ke timnas Indonesia adalah media yang berasal dari India. Menurutnya, Indonesia tak akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Hal ini berbekal rekor pertemuan kedua negara. Arab Saudi sangat unggul dalam sejarah pertandingan ini, mengklaim 11 kemenangan dan 2 kali seri dari 13 pertemuan terakhir antara kedua negara, ditulis media asal India, Sportskida. Tak hanya itu, media olahraga India itu juga menyoroti bahwa Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara kalah 3 kali dan meraih 4 hasil imbang sejak awal Juni. Berbekal data itu, media tersebut meyakini bahwa Arab Saudi dapat mempecundangi Indonesia di kandang. Pasukan Hervé Renard sesumbar memiliki skuad yang lebih unggul di atas kertas dan kami mendukung mereka untuk pulang membawa 3 poin di Stadion Gelora Bung Karno,
Kami memprediksi 0-2 Arab Saudi, tulis analisis Sportskida. Sementara itu, media asal Inggris memberikan prediksi hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menurut Sportsmall, meskipun tim tamu mengalami kesulitan beberapa pertandingan terakhir, termasuk gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir, tuan rumah Timnas Indonesia belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di grup C, sehingga kami yakin Arab Saudi akan memenangkan pertandingan ini. Kami memprediksi Indonesia 0-1 Arab Saudi, ditulis analisis Sportsmall. Salah satu media Belanda ikut menyoroti peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah sukses mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga hari Selasa, 19 November 2024, lalu, Timnas Indonesia berhasil menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut, Timnas Indonesia menang lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand menit 32 dan 57. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia naik ke urutan 3 klasemen grup C kualifikasi dengan torehan 6 poin. Skuad Garuda hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan kemarin juga jadi rekor baru buat Timnas Indonesia yang untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi di laga resmi. Sukses mengalahkan Arab Saudi, membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin FIFA yang cukup banyak. Menurut perhitungan dari football-ranking.com, disebutkan bahwa Timnas Indonesia mendapat tambahan pukul 16.23 poin. Sehingga total poin yang didapat Timnas Indonesia setelah FIFA Matchday bulan November ini adalah 1,13510. Jumlah tersebut membuat Timnas Indonesia melejit 5 peringkat dan kini bertengger di posisi 125 FIFA. Lonjakan peringkat FIFA Timnas Indonesia tersebut langsung mendapat sorotan sejumlah media, termasuk dari media lokal Belanda. Dilansir dari postingan Instagram @soccernews__nl, terpantau Timnas Indonesia mendapat pujian serta ulasan positif dari media tersebut. Menurutnya, Timnas Indonesia melakukan pekerjaan yang baik hingga bisa naik 5 peringkat di urutan FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia setelah menghadapi Arab Saudi akan melanjutkan perjuangan di kompetisi Piala AFF 2024 yang mulai bergulir bulan Desember nanti. Tergabung di grup B, Timnas Indonesia yang mayoritas menggunakan skuad U20 dan para pemain Liga 1, akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Media Australia menyebut Socceroos, julukan Timnas Australia, telah hancur hingga mendapat tekanan jelang melawan Timnas Indonesia. Socceroos kali ini akan menjamu skuad Garuda dalam pertandingan leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan digelar pada 20 Maret 2025. Sebelumnya, Australia telah dikejutkan oleh Timnas Indonesia pada pertemuan leg pertama dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Jelang pertemuan kedua melawan Timnas Indonesia tahun depan, Australia yang notabene salah satu negara terkuat Asia mendapatkan sorotan tajam dari media lokal. Sorotan tersebut menghampiri Socceroos setelah mereka gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain pada 19 November 2024 lalu. Ketika Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Australia justru ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain setelah sebelumnya sempat memimpin. Semuanya dimulai dengan baik ketika Kusini Yengi mencetak gol cepat dengan hanya 38 detik atau gol tercepat yang dicetak Australia sejak 2013. Namun mereka di-comeback oleh Bahrain 1-2 sebelum Yengi menjadi pahlawan dengan gol keduanya di menit ke-95 untuk mencuri 1 poin bagi Australia. Hasil itu membuat salah satu media Australia, Courier Mail memberikan kritikan terhadap Socceroos yang tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Pasukan Tony Popovic itu juga dinilai kurang klinis dalam memaksimalkan peluang untuk mencetak gol dan sebaliknya harus kebobolan 2 gol. Karena itu, media Australia tersebut mengklaim Socceroos asuhan Tony Popovic berada di posisi ujung tanduk dan berpotensi gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Meski pada laga berikutnya, Australia masih akan menjamu Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan 5 hari berselang melawat ke markas Cina. Tim Socceroos hancur berantakan dalam situasi yang membuat kualifikasi Piala Dunia mereka berada di ujung tanduk, bunyi pernyataan media Australia, Courier Mail dalam artikelnya. Tim Tony Popovic menyia-nyiakan peluang yang tak terhitung jumlahnya sebelum kegilaan selama 2 menit mengguncang tim Australia dalam pertandingan grup tahap ketiga mereka melawan Bahrain di Rifa, ditambahnya. Jumlah poin tersebut sebenarnya cukup untuk membuat Australia berada di posisi kedua grup C, tetapi mereka hanya unggul 1 poin atas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Australia juga masih memiliki selisih poin yang sangat jauh dengan pemuncak klasemen, Jepang yang unggul dengan 16 poin.
Karena itu, Australia berpotensi digeser oleh tim-tim di bawahnya termasuk timnas Indonesia yang tak disangka mampu bersaing dengan ketat. Sementara itu, Popovic dalam wawancara pasca pertandingannya usai menyaksikan timnya berubah dari posisi dominan menjadi terpojok itu mengaku emosi dan mendapatkan tekanan. Setelah Australia mendapatkan kritikan dan tekanan dari media lokal, bukan tidak mungkin hal itu bisa mempengaruhi mental para pemain mereka. Timnas Indonesia berhasil mencukur Arab Saudi dengan skor 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2024, Selasa, 19 November 2024. Media Arab Saudi mengabarkan, ex-pelatih yang dipecat oleh skuad Green Falcon bereaksi atas hasil pertandingan itu. Yakni Roberto Mancini, memberikan komentarnya atas dua pertandingan awal Arab Saudi setelah kepergiannya. Terkhusus laga kedua Arab Saudi yang kalah dari timnas Indonesia. Singkat cerita, Roberto Mancini dipecat oleh Arab Saudi karena diklaim tidak membawa The Falcon pada performa terbaiknya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemecatannya mencuat atas hasil melawan timnas Indonesia. Yang sebelumnya, anak-anak asuhnya ditahan imbang di kandang sendiri. Sementara, saat tak bersama dirinya, Arab Saudi malah harus menerpa kekalahan dari pertemuan kedua dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Yang digadang-dagang pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard, diakini akan membawa Arab Saudi lebih baik. Hervé Renard dikontrak untuk kali kedua oleh Arab Saudi. Pada kontrak pertamanya, Hervé Renard berhasil membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2022. Namun, dalam dua laga pertama yang dipimpinnya, Arab Saudi belum mendapat kemenangan. Sebelum ditumbangkan timnas Indonesia, Arab Saudi dipaksa berbagi poin dengan Australia. Melansir media Arab Saudi Sport 360, statement Roberto Mancini disebut sebagai ucapan provokator untuk menyulut api emosi supporter timnas Arab Saudi. Ditulis oleh media itu, Roberto Mancini memberikan tanda like pada postingan akun timnas Arab Saudi yang menginformasikan hasil laga melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Italia itu memberi tanda like pada postingan akun timnas Saudi di situs jejaring sosial Instagram. Mancini mengagumi kekalahan Arab Saudi, tulis Sport 360, dilansir Jumat, 22 November 2024. Media tersebut menilai, dengan like yang diberikan, menunjukkan Roberto Mancini mengagumi kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia. Penampilan impresif timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Arab Saudi, terus mendapat pujian termasuk taktik jenius milik pelatih Shin Tae-yong. Dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 hari Selasa, 19 November 2024, lalu, timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan taklukan Arab Saudi. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, 2 gol dari Marcelino Ferdinand jadi kunci keberhasilan skuad Garuda raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Selain jadi kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, hasil kemarin juga membuat timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi. Tak heran jika penampilan impresif timnas Indonesia tersebut mendapat banyak sorotan, termasuk salah satu pemain asal Spanyol, Roger Bonet Badia. Dalam cuitan di media sosial resminya, bek berusia 29 tahun tersebut memuji taktik jenius yang dipakai Shin Tae-yong untuk meladeni perlawanan Arab Saudi. Menurutnya, keputusan Shin Tae-yong yang mengorbankan satu pemain di lini depan untuk meningkatkan daya bertahan, sukses membuat Garuda menghentikan serangan tim tamu. Timnas Indonesia bertahan dengan formasi 5-4-1 saat melawan Jepang, tetapi hari ini beralih ke formasi 5-3-2 saat melawan Arab Saudi, tulis Roger Bonet. Shin Tae-yong mengorbankan satu pemain untuk bertahan lebih dalam guna menambah pemain lain yang lebih tinggi di lapangan untuk transisi menyerang. Itu berhasil dengan baik, tambah pemain yang musim ini memperkuat PSIS Semarang tersebut. Indonesia defended in A541 formation against Japan but switched to A532 setup today against Saudi Arabia. Sebagai informasi, dalam laga menghadapi Arab Saudi kemarin pelatih Shin Tae-yong memang memaksimalkan peran gelandang dan pemain bertahan untuk melakukan fast break. Mengandalkan umpan akurat dari Tom Haye dan kecepatan Kelvin Verdong, beberapa kali timnas Indonesia berhasil menembus pertahanan Arab Saudi lewat skema serangan balik. Meski jumlah tembakan dan ball possession timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, namun dari segi shoot on target alias tembakan ke mengarah ke gawang, skuad Garuda unggul jauh ketimbang The Green Falcons. Ini menandakan bahwa serangan timnas Indonesia jauh lebih berbahaya dan mengancam ketimbang Arab Saudi. Sementara itu, setelah laga menghadapi Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali ke klub masing-masing dan menanti matchday ke-7 bulan Maret tahun depan. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan bertemu dengan Australia di pertandingan tandang pada 20 Maret 2025.
Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sementara naik di posisi ketiga klasemen.